Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rasa Witriwardani. Saya pembimbing Litnum 2026. Kami dari tim Rakusa Literasi Cangkuang 1. Tantangan bulan ini yaitu membacakan cerpen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerpen yang berjudul Gema di Lorong yang Sepi. Mau tahu isi ceritanya seperti apa? Tonton terus ya sampai akhir. Bagi Arga, sekolah adalah panggung, dan dia adalah sutradaranya. Kekuasaan yang dia bangun bukan dengan prestasi, melainkan dengan rasa takut yang ia tanam kepada murid-murid di sekolah ini. Korban favoritnya di semester ini adalah Dani. Dia adalah seorang yang pendiam dengan kacamata tebal yang selalu membawa bekal nasi goreng aromatik. "Woi, bau dapur!" Itulah seruan Arga yang sering kali dia lontarkan sambil menendang meja, dan dia menjatuhkan air minum bekal Dani sehingga airnya tumpah ke catatannya. Dani pun terkejut. Dia langsung mengambil buku catatan yang telah basah itu. Kemenangannya itu membuat Arga senang. Tapi ketika di rumah, dia merasa kesepian karena rumahnya yang selalu sepi dan sunyi. Perubahan yang terjadi ketika sore hari Arga pulang terlambat karena setelah latihan basket, dia melihat banyak kerumunan di persimpangan pasar. Dia pun penasaran apa yang ada di kerumunan itu. Dia berlari mendekati dan dia melihat ada pria paruh baya yang sudah tersungkur tertabrak motor. Dia juga melihat seorang laki-laki yang cekatan menahannya dengan jaket yang sangat sudah lusuh. Siapa dia? Dan ternyata dia adalah Dani. Dia menekan darah luka dengan sapu tangannya dia. Ketika ambulan datang, Dani pun ikut naik dan masuk ke dalam ambulan tanpa menghiraukan adanya kehadiran Arga. Keesokan harinya, Arga mencari Dani. Kan Dani tidak ada di sekolah. Dia bertanya ke sana kemari, dan dia menemukan fakta yang sangat menyakiti ulu hatinya. Yang pertama, dia menemukan fakta bahwa pria paruh baya itu adalah orang tuanya Dani. Dia adalah satu-satunya orang tua yang Dani miliki. Dan buku yang dia jatuhkan tempo hari adalah buku catatan yang akan diajarkan Dani kepada ayahnya yang sedang mengikuti ujian paket C. Tiba-tiba Arga pun berlari ke kamar mandi sekolah. Dia melihat cermin dan melihat tangannya, dan dia menyadari bahwa tangannya itu sering mendorong, sering merobek kertas, sering mukul teman-temannya. Dan ia juga menyadari bahwa ucapannya yang sering menyakiti hati orang lain, mengejeknya, ternyata dia sering merundung teman-temannya. Setiap perkataannya, setiap makiannya itu membuat teman-temannya itu sakit hati. Ia menyadari bahwa selama ini ia merundung seseorang yang jauh lebih baik darinya, seseorang yang sedang berjuang demi keluarganya, seorang yang sangat kuat hatinya. Sedangkan Arga, dia hanya berjuang dengan egonya yang rapuh. Setelah 3 hari berlalu, Dani pun kembali ke sekolah dengan matanya yang sembab. Teman-teman sedang menantikan pertunjukan terjadi. Tetapi yang terjadi adalah Arga meminta maaf kepada Dani, dan dia mengeluarkan amplop berisi uang dan diberikan kepada Dani. Dani pun menolak. Kenapa? Karena dia malu. Tapi Arga bersikeras untuk memberikan itu sebagai permintaan maafnya. Nah, Arga pun kekeh ingin memberikan amplop itu sebagai permintaan maaf karena mungkin uang segitu tidak akan bisa memaafkan apa yang telah dia perbuat kepada Dani. Akhirnya Dani pun menerimanya. Arga tidak langsung menjadi pahlawan dalam semalam. Banyak orang yang masih sinis dan tidak percaya kepadanya. Namun, ia tidak peduli. Ia mulai duduk di samping Dani, bukan untuk mengejeknya, tetapi dia sedang belajar bagaimana caranya untuk belajar kuat. Belajar cara menjadi manusia yang peduli.
Kekuasaan Arga di sekolah memang runtuh, tetapi untuk pertama kalinya tidurnya dia di malam hari itu sangat nyenyak. Dan ia tidak lagi butuh panggung untuk merasa dihargai. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan. Mudah-mudahan ceritanya menarik dan menyentuh hati kalian semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.